Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Riri Rengganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya Anindya Clarina Koturnada dengan NIM 23080574023 akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Tantangan Manajemen di Era Digitalisasi Industri. Latar belakang. Era digitalisasi di awal abad 21 telah berganti. Dominasi teknologi informasi sebagai infrastruktur menjadi sahabat para pelaku bisnis. Saat ini kita masuk pada era industri yang serba digital dalam segala hal dalam kehidupan kita. Persaingan antar perusahaan di era revolusi digital semakin tajam dan semakin cepat perubahannya. Sumber daya manusia yang diperlukan adalah yang sanggup menguasai teknologi digital dengan cepat dan responsif terhadap perubahan teknologi. Dalam kondisi tersebut, integritas pribadi semakin penting guna memenangkan persaingan. Dengan demikian, manajemen di era digitalisasi industri memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep manajemen yang relevan, serta kemampuan untuk mengadaptasi strategi dengan cepat dalam menghadapi perubahan teknologi dan lingkungan bisnis yang cepat. Rumusan masalah. 1. Bagaimana manajemen dapat menjawab tantangan digitalisasi industri yang semakin maju? 2. Apa saja strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan keterampilan dan kapabilitas sumber daya manusia agar sesuai dengan tuntutan era digital? 3. Bagaimana manajemen dapat mengoptimalkan proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital tanpa mengorbankan efisiensi dan keamanan? Tujuan penelitian. 1. Untuk memberikan pemahaman tentang manajemen dalam menjawab tantangan digitalisasi industri yang semakin maju. 2. Untuk mencari strategi apa yang dapat dilakukan dalam mengembangkan keterampilan dan kapabilitas sumber daya manusia agar sesuai dengan tuntutan di era digital. 3. Untuk memberikan pemahaman tentang manajemen agar dapat mengoptimalkan proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital tanpa mengorbankan efisiensi dan keamanan. Manfaat penelitian. 1. Memberikan wawasan dalam menghadapi tantangan di era digitalisasi industri. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang tantangan-tantangan terkini yang dihadapi oleh manajemen dengan memahami dampak digitalisasi agar dapat mengelola operasional atau strategi di era digital. 2. Mengembangkan keterampilan sumber daya manusia. Penelitian ini menyediakan panduan untuk pengembangan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia agar sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja yang semakin digital. 3. Mengoptimasi efisiensi operasional. Dengan memahami tantangan dan peluang yang muncul, manajemen dapat mengoptimalkan efisiensi operasional dengan menggunakan teknologi digital secara cerdas tanpa mengorbankan efisiensi dan keamanan. Batasan istilah. Tantangan adalah situasi atau kondisi yang menuntut usaha, kreativitas, atau upaya untuk diatasi atau dicapai. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Digitalisasi industri adalah suatu perubahan komunikasi, fungsi, maupun interaksi dalam industri ke dalam digital. Era digitalisasi industri, juga dikenal sebagai revolusi industri 4.0, adalah perubahan komprehensif sebagai produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti guna mencari suatu perbandingan, lalu selanjutnya guna menemukan inspirasi baru untuk penelitian. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji. 1. Peran manajemen perubahan dalam menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang di era digital. Karya Rizka Aulia dan Nuri Aslami, tahun terbit 2023. 2. Tantangan UMKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ditinjau dari aspek marketing dan accounting. Karya Fauzia, tahun terbit 2020. 3. Revolusi industri 4.0, tantangan dan peluang manajemen sumber daya manusia,
untuk meningkatkan produktivitas Grand Hotel Jambi, karya Henry Yaldi dan Wian Malindra, tahun terbit 2019. Landasan teori. Menurut para ahli, tantangan dapat diartikan sebagai hal atau objek yang mengunggah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, ajakan berkelahi, atau hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Secara terminologi, manajemen adalah serangkaian tindakan dan praktik yang dilakukan untuk mengelola sumber daya, orang, dan proses agar mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Menurut para ahli, digitalisasi industri adalah proses konversi dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Para ahli juga menyoroti bahwa digitalisasi industri dapat memberikan peluang untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah yang memberikan peluang untuk berkembang, bahkan melompat. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Maleong, metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data di lapangan di lokasi di mana peserta mengalami masalah atau masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian dipandang dari segi prosedur yang ditempuh penulis dalam sebuah penelitian. Proposal ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya penuh. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas mengenai fenomena atau gejala sosial tersebut, berupa rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori. Sumber data dan data penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data dapat diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan yang dipakai guna penalaran dan penyelidikan. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. 1. Data primer. Data primer ialah jenis dan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Jadi, data yang didapatkan secara langsung. 2. Data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang valid dari responden serta bagaimana peneliti menentukan metode yang sesuai untuk memperoleh data kemudian mengambil kesimpulan. 1. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dialog baik secara langsung maupun melalui saluran media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data. 2. Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya. 3. Dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Dari asal katanya, dokumentasi yakni dokumen berarti barang-barang tertulis. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah teknik di mana si peneliti menganalisis sebuah data dengan cara memeriksa segala bentuk data dari komponen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, oral history, dan lain sebagainya. Teknik analisis kualitatif diperoleh dari sumber data yang diolah selain dari scoring angka, seperti rekaman, catatan, tinjauan pustaka, partisipasi, dan wawancara. Teknik analisis kualitatif juga bisa diartikan sebagai teknik untuk mendalami fenomena secara alami. Sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.